bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan juga saudara untuk berdoa, minta bimbingan dan juga pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk boleh beribadah. Dan lebih daripada itu, kami juga diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau berkenan untuk menguduskan kami, supaya kami layak untuk mendengar dan juga merenungkan firman-Mu ini. Kau mengetahui Tuhan keterbatasan kami sebagai manusia, supaya Tuhan perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti dengan apa yang kami baca, kami dengar dan kami renungkan. Tuhan, kami juga mohon kepadamu, Engkau berkenan pula mengurapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Tuhan mengetahui keterbatasannya, kekurangannya, dan juga ketidakmampuannya. Tuhan perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa disampaikan bisa dimengerti oleh jemaat-Mu. Dan lebih daripada itu, mereka bisa melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan saudara, kalau hari ini kita boleh masuki Minggu Prapaskah yang kedua. Itu bisa kita lihat dengan tanda 2 lilin sudah dipadamkan. Berarti kita masuki Minggu Prapaskah yang kedua. Dan tema kita, renungan kita pada hari ini yaitu Yesus yang menopang alam. Tuhan Yesus yang menopang alam. Untuk itu saya mengajak saudara untuk membuka bersama-sama, kita akan baca bersama-sama dari Ibrani pasal pertama. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ibrani pasal pertama, ayat yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Setelah mendapatkannya, saya bacakan untuk Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Ibrani 1, ayat 1 sampai 4. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti namanya yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Saya harapkan Alkitab tidak ditutup, saudara, kita akan belajar bersama-sama dari perikop ini. Saudara yang kasih Tuhan, suatu ketika saya pernah membesuk sebuah keluarga. Setelah kami berbincang-bincang, kemudian setelah kami akan pulang, saya mengajak keluarga tersebut untuk berdoa bersama. Nah, seperti biasa, kemudian saya tanya mereka pada keluarga tersebut, kira-kira apa sih yang mau didoakan untuk pertemuan pada hari itu. Kemudian ibu rumah itu berkata seperti menjawab, Pak, tolong doakan untuk anak saya. Saya tanya, kenapa anak ibu? Dia menjawab, anak saya itu sekarang sudah meninggalkan imannya sebagai orang Kristen. Dia dulu orang percaya pada Tuhan, setia kepada Tuhan. Tapi karena suatu peristiwa, dia kecewa sama Tuhan. Pada waktu itu, istrinya sakit kanker dan dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berkenan untuk menyembuhkan penyakitnya. Tapi nyatanya, jawaban Tuhan tidak seperti yang dia kehendaki. Istrinya bukannya sembuh, malahan meninggal dunia. Dia begitu kecewa sama Tuhan, kemudian dia tidak mau lagi datang kepada Tuhan. Dia mengatakan percuma ikut Tuhan kalau ternyata Tuhan itu nggak ada belas kasihan dan sebagainya. Begitu banyak alasan, begitu banyak kemarahan dan juga protes kepada Tuhan. Kemudian dia pindah ke agama lain untuk meninggalkan imannya yang semula. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apa yang terjadi pada saat ini ketika terjadi pada salah seorang jemaat tersebut, itu juga tidak menutup kemungkinan terjadi pada kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Waktu kita menghadapi kesulitan, waktu kita menghadapi masalah yang belum juga terselesaikan, atau waktu doa-doa kita tidak dijawab, kita mungkin juga bisa berbuat seperti itu. Kecewa, kemudian meninggalkan Tuhan. Nah Bapak Ibu, surat Ibrani itu ditulis oleh seorang penulisnya. Siapa penulisnya tidak diketahui Bapak Ibu. Ada yang mengatakan Paulus, ada yang siapa, tapi yang jelas tidak disebutkan namanya. Siapa dia yang menulisnya.
Yang paling jelas, latar belakang surat Ibrani tulis itu karena pada waktu itu ada beberapa orang Kristen, orang-orang percaya itu meninggalkan iman mereka kembali pada agama mereka, yaitu Yudaisme. Jadi setelah mereka diinjili, setelah mereka bertobat, kemudian mereka menghadapi suatu masalah tertentu, kemudian mereka meninggalkan iman mereka dan tidak mau lagi percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang menyebabkan mereka kemudian meninggalkan Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu, di mana mereka itu dipengaruhi oleh ajaran sesat. Jadi pada waktu itu banyak ajaran sesat yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Itu sebabnya kamu nggak usah percaya pada Tuhan Yesus. Itu seringkali dikumandangkan pada mereka dan mereka senantiasa itu akhirnya iman mereka goyah. Bahkan juga mereka menekankan orang-orang Yudaisme yang mengatakan kamu lebih baik percaya kepada apa yang dinubuatkan para nabi. Yesus itu masih baru, masih zaman ini baru datang. Tapi para nabi itu ribuan tahun yang lalu sudah bernubuat, sudah berbuat seperti itu. Itu lebih bisa dipercaya daripada Yesus yang baru ada dalam dunia ini. Jadi berbagai macam ajaran itu yang kemudian merusak pikiran mereka, iman mereka goyah, kemudian meninggalkan iman mereka, meninggalkan Yesus sebagai juru selamat mereka. Itu alasan pertama, Bapak Ibu. Dan saat ini pun banyak terjadi seperti itu. Kalau kita lihat sekitar kita, banyak juga ajaran sesat yang mengitari kita. Beberapa waktu yang lalu ada seorang jemaat mengirim foto dari sebuah buku, yaitu Saksi Yehova. Dia mengatakan bahwa ada orang yang akan datang ke rumah dia untuk mengadakan PA bersama. Dan waktu saya lihat foto itu, saya tahu ini adalah Saksi Yehova yang boleh mempengaruhi akan jemaat tersebut, Bapak Ibu. Nah, Saksi Yehova itu adalah seorang yang begitu ulet, dalam tanda petik menginjili orang-orang yang akan mereka menangkan. Bahkan mereka itu merasa nggak malu juga, Bapak Ibu. Kalau kita mungkin uletnya kalah dengan mereka waktu menginjili orang lain. Padahal kita itu mengajarkan kebenaran. Tapi seringkali kita tuh merasa malu, kita tuh merasa malas, kita merasa segan. Tapi yang namanya Saksi Yehova tersebut, mereka sama sekali nggak merasa sungkan atau malu. Bahkan mereka tuh kalau dulu, saya seringkali melihat itu di depan pasar modern. Itu mereka mendirikan sebuah kios. Ada buku-bukunya, ada traktatnya seperti itu untuk dibagikan pada orang yang mau menerimanya. Bahkan mereka juga ada orang-orang anak-anak muda dari luar negeri khususnya, baik laki maupun perempuan. Mereka pakai baju putih hitam, mereka naik sepeda keliling untuk bisa memberitakan akan kabar Saksi Yehova tersebut. Mereka begitu militan, Bapak Ibu, kita kalah. Nah itu terjadi seperti itu. Bahkan kita juga melihat ada juga yang namanya Mormon. Itu pun seringkali mempengaruhi orang Kristen. Karena seringkali Mormon itu tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Mereka pertama itu berbuat baik. Waktu mereka datang ke seorang jemaat atau seorang yang akan dia menjadi sasaran dia bisa menyatakan suatu keramahannya. Waktu datang besok itu dia bisa membawa sesuatu, entah itu makanan atau buah untuk diberikan. Kemudian orang yang dikunjungi itu lama-lama menjadi nggak enak ya, sungkan. Akhirnya mau menerima dia dan mulai diajar mengenai Alkitab mereka. Pelan-pelan mereka dipengaruhi untuk meninggalkan Kristus. Itu terjadi bukan cuma pada waktu jemaat mula-mula, tapi sekarang juga seringkali terjadi di sekitar kita. Itu sebabnya kita harus hati-hati dengan hal-hal tersebut, Bapak Ibu. Nah, pada waktu itu, Bapak Ibu, orang-orang banyak dipengaruhi seperti itu, sehingga banyak orang gereja mula-mula itu, orang-orang Kristen, meninggalkan iman mereka. Dan itu sebabnya mengapa kemudian surat Ibrani itu tulis untuk menyadarkan akan orang-orang tersebut, Bapak Ibu. Nah, kemudian alasan kedua, kenapa mereka meninggalkan Tuhan, meninggalkan Kristus? Karena mereka seringkali ditekan ketika mereka percaya pada Tuhan. Misalnya, seorang anak atau seorang istri, waktu mereka itu menjadi pengikut Kristus, sedangkan lingkungan mereka belum percaya pada Tuhan, maka seringkali mereka pun kemudian ditekan supaya mereka meninggalkan iman mereka. Kalau tidak mereka dikucilkan atau mereka disiksa dan sebagainya. Kalau kita mendengar akan kisah-kisah para martir itu di negara-negara komunis atau negara-negara non-Kristen, banyak sekali mereka itu ditekan, disiksa supaya mereka bisa meninggalkan iman mereka. Itu terjadi pada jemaat mula-mula. Yang melakukan adalah orang-orang beragama, yaitu para penganut Yudaisme. Waktu mereka melihat ada orang percaya Tuhan menjadi Kristen, maka apa yang mereka lakukan? Mereka menangkapnya, mereka menyiksanya supaya mereka meninggalkan iman mereka. Salah satu contoh Bapak Ibu yaitu seorang bapak bernama Polikarpus. Waktu dia itu akan dihukum mati, dibakar hidup-hidup. Maka salah seorang petinggi pada waktu mengatakan, kalau kamu mau menyangkal nama Yesus, maka kamu akan dibebaskan dari kematian tersebut. Kemudian dia menjawab, selama aku menjadi orang percaya, Allah tidak pernah mengecewakan saya. Dia sangat mengasihi saya. Kristus sangat mengasihi saya. Bagaimana mungkin saya bisa menyangkal dia? Saya tidak akan pernah menyangkal dia. Kemudian apa terjadi?
Polikarpus dibakar, dihukum mati dengan cara dibakar. Itu terjadi Bapak Ibu. Itu sebabnya banyak orang kemudian meninggalkan iman mereka ketika mereka ketakut dengan penderitaan yang begitu mengerikan. Akhirnya mereka meninggalkan iman mereka, tidak mau lagi percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kemudian juga Bapak Ibu yang berikutnya, yaitu ketika mereka menghadapi suatu keadaan yang begitu menyedihkan, penderitaan yang dihadapi Bapak Ibu. Kalau kita lihat akan keadaan pada waktu itu, ketika surat Ibrani diberikan, itu kondisi kota Yerusalem dan juga gereja Bait Allah di Yerusalem itu dalam kondisi baik. Mereka bisa menyembah Tuhan, mereka bisa memberikan persembahan. Tetapi dikatakan beberapa tahun kemudian terjadi kehancuran, di mana Bait Allah dihancurkan, tembok Yerusalem juga dihancurkan. Dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu, orang-orang Kristen itu mengalami suatu ketakutan yang luar biasa. Hidup mereka sepertinya nggak ada pengharapan lagi. Kemudian mereka mulai mempertanyakan, di manakah Allah? Waktu semua yang terjadi, sepertinya Allah itu nggak bertindak apa-apa. Bahkan mungkin juga ini penderitaan suatu bencana, tapi juga ada suatu penderitaan di mana mereka hidup yang begitu miskin sekali. Mereka bekerja nggak mendapat uang juga, akhirnya mereka susah untuk makan, masa depan anak-anaknya seperti apa mereka juga nggak tahu. Kemudian datang namanya orang-orang dari agama seberang menawarkan, kalau kamu mau mengikut agama saya, anakmu saya sekolahkan, kamu kasih kerjaan dan sebagainya. Akhirnya mereka ikut Bapak Ibu, meninggalkan iman mereka percaya pada Kristus. Mereka ikut pada agama yang baru tersebut dengan iming-iming anaknya disekolahkan. Karena mereka pikir dalam keadaan penderita seperti itu, nggak ada jaminan apa-apa bagaimana masa depan anak saya. Waktu ada orang menawarkan seperti itu, bagi mereka ya nggak apa-apa lah, cuma pindah agama, yang penting masa depan anak saya terjamin. Ya nggak apa-apa lah, saya pindah agama, yang penting saya bisa hidup, bisa makan, seperti itu. Nah seringkali orang Kristen itu kurang peka dalam hal ini. Seringkali kita mengabarkan Injil penginjilan tanpa memikirkan apa yang sedang mereka pergumulkan. Waktu kita menginjili mereka, sedangkan perut mereka lapar, Injil itu nggak ada faedahnya sama sekali Bapak Ibu. Tapi kita belajar, bagaimana waktu kita menginjili mereka, kita kenyangkan dulu perut mereka, baru kita injili. Kita berikan apa yang mereka butuhkan terlebih dahulu, baru kita injili, baru Injil itu bisa masuk. Dan mereka bisa percaya pada Tuhan. Ada buktinya terlebih dahulu Bapak Ibu. Suatu ketika ada seorang berkata pada Mother Teresa, kalau kamu membantu orang, jangan terus kasih ikan, kasih umpan dong, kasih kail, supaya orang itu bisa bekerja, tidak tuman, tidak minta terus-menerus. Apa jawaban Ibu Teresa pada waktu itu? Bagaimana mungkin saya bisa memberikan kail pada orang itu? Dia tuh loh, mengangkat kail pun sudah nggak kuat lagi. Bagaimana saya bisa memberi kail? Kalau nggak saya ngasih dia makan terlebih dahulu. Inilah suatu kepekaan Bapak Ibu. Dan itu terjadi juga pada orang-orang Kristen sekarang ini. Sehingga banyak mereka yang sudah Kristen meninggalkan Tuhan karena kita kurang peka kepada kesulitan yang mereka hadapi. Nah, kesulitan seperti ini yang terjadi pada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Yaitu ketika mereka, ini suatu antisipasi Bapak Ibu, di mana penulis Ibrani mengetahui bahwa nanti bakalan akan terjadi suatu bencana besar. Kota Yerusalem dihancurkan, Bait Allah juga dihancurkan. Sebelum semua itu terjadi, maka orang-orang Kristen itu diberi bekal. Supaya waktu mereka nanti menghadapi kesulitan, mereka bisa bertahan dalam situasi yang begitu sulit, iman mereka tetap kokoh. Itu salah satu alasan mengapa kemudian surat Ibrani ditulis Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam kondisi seperti itu maka mereka senantiasa mengharapkan supaya manusia itu senantiasa bersandar kepada Tuhan, percaya pada Tuhan, jangan kemudian bersandar pada kekuatan manusia. Tentu kita ingat Bapak Ibu masalah yang terjadi di dunia, yaitu ketika COVID terjadi. Pada waktu itu manusia, baik saya dan juga disadarkan, manusia tidak lagi bisa menggantungkan diri pada harta. Berapa banyak orang yang kaya meninggal dunia karena COVID. Mereka punya uang tapi tidak bisa masuk rumah sakit. Mereka punya uang tapi tidak bisa membeli oksigen. Mereka punya uang tapi tidak bisa berangkat ke luar negeri untuk berobat. Nggak bisa semua terjadi. Di sini Allah menyadarkan kita sebagai manusia, kita sadar supaya disadarkan manusia itu terbatas. Harta, kepandaian tidak bisa kita andalkan. Satu-satunya bisa diandalkan hanyalah Tuhan yang bisa memberi pertolongan kepada kita. Dalam kondisi seperti itu Allah ingin. Itu sebanyak kadang-kadang Allah memberikan suatu kesulitan bagi kita umat orang percaya. Supaya kita belajar bagaimana kita bersandar pada kekuatan dan juga pertolongan Tuhan. Nah sekarang kita kembali pada surat Ibrani tersebut Bapak Ibu. Dengan latar belakang seperti itu, di mana orang-orang Kristen pada waktu seringkali menomorduakan Kristus, dan mereka seringkali lebih mementingkan yang lainnya, maka dalam surat Ibrani ini
di mana ditekankan tentang pengagungan Kristus dalam hidup kepada orang-orang percaya. Apa yang mereka ajarkan? Seringkali mereka tekankan bahwa Yesus itu lebih daripada yang lain. Kita perhatikan Bapak Ibu, ada 3 kata yang seringkali muncul dalam surat Ibrani ini. Yang pertama yaitu lebih, yang kedua sempurna, yang ketiga kekal atau selama-lamanya atau abadi. Itu seringkali diulang-ulang kalau kita baca surat Ibrani Bapak Ibu. Kita sekarang coba belajar dari kata pertama, lebih. Apa dikatakan surat Ibrani pada waktu itu? Dia mengatakan seperti ini. Kristus itu jauh lebih tinggi daripada malaikat. Kita bisa baca ayat pertama, kemudian pasal pertama ayat keempat. Kemudian Kristus memberi pengharapan yang lebih baik daripada hukum Taurat. Mereka pada waktu itu orang-orang Yahudi, mereka percaya tentang malaikat naik saja perhatikan di bawah. Nah, tentang Kristus itu memberi pengharapan. Mereka tuh karena dasarnya mereka itu hukum Taurat. Dan mereka percaya waktu mereka bisa melakukan semua hukum Taurat dengan penuh ketaatan, maka mereka bisa mendapat keselamatan. Mereka bisa mendapat pengharapan seperti itu. Tapi ketika Kristus datang, penulis Ibrani mengatakan semuanya itu enggak benar. Taurat tidak bisa menyelamatkan kamu, hanya Kristus yang bisa menyelamatkan kamu. Taurat tidak bisa memberikan pengharapan kepada kamu, hanya Kristus yang bisa memberikan pengharapan kepada kamu. Itu kita bisa baca dalam Ibrani 7 ayat 9 Bapak Ibu. Di sini kita lihat ada kata lebih, ingin menekankan untuk mengagungkan Kristus dengan cara bagaimana Kristus lebih daripada yang lainnya, lebih daripada nabi-nabi, lebih daripada malaikat dan sebagainya. Seperti itu juga lebih daripada hukum Taurat yang selama ini kamu ajari. Kata kedua yang saya ditekankan yaitu sempurna Bapak Ibu. Kita lihat di sini. Kalau kita baca Ibrani 7 ayat 11 katakan seperti ini ya. Kesempurnaan itu tidak dapat kita peroleh itu melalui imamat Lewi atau melalui hukum yang ada dalam kitab imamat. Dan mereka juga tidak bisa mendapatkan keselamatan itu juga kesempurnaan itu melalui hukum Taurat. Kesempurnaan itu hanya bisa dapatkan dalam diri Tuhan Yesus. Jadi di sini kita boleh melihat bagaimana penulis itu begitu menekankan akan keagungan Kristus supaya orang-orang pada waktu itu sadar. Hanya Yesus satu-satunya yang sempurna, yang boleh mereka percayai, yang boleh mereka ikuti, supaya mereka bisa mendapat kesempurnaan di hadapan Allah, atau keselamatan di hadapan Allah. Yang ketiga, kata yang ketiga yaitu kekal Bapak Ibu. Dalam Kristus ada keselamatan kekal, kelepasan kekal. Kristus adalah imam untuk selama-lamanya. Jadi kita melihat di sini, hukum Taurat itu diberikan, tidak akan memberikan keselamatan pada manusia. Demikian juga dengan kelepasan kekal, tidak bisa diberikan melalui hukum Taurat aja, nggak bisa, itu bersifat sementara. Tapi yang kekal itu yaitu Kristus, yang bisa membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Kemudian dia juga mengatakan, Kristus adalah imam untuk selama-lamanya. Bapak ini kasih Tuhan, apa itu imam? Imam itu adalah orang pada zaman perjanjian lama, yaitu seorang imam itu mereka itu sebagai perantara antara manusia dengan Allah. Jadi setiap tahun Bapak Ibu kalau mereka itu akan minta pengakuan dosa, maka mereka membeli kambing binatang untuk disembelih. Nah yang berhak masuk ke bait Allah membawa korban persembahan itu ada seorang imam. Dan seorang imam pun gak sembarangan. Bahkan itu di lotre kemungkinan cuma bisa setahun sekali masuk dalam ruang maha kudus tersebut. Di mana mereka datang di hadapan Allah. Mohon pengampunan untuk untuk orang-orang yang telah memberikan persembahan kepada Allah pada waktu itu. Jadi mereka pun bersifat sementara, nggak selama-lamanya. Kalau kita lihat, mereka cuma setahun sekali bisa masuk dalam imam. Umur mereka pun ada waktunya, mereka bisa meninggal dunia. Tapi Kristus beda. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia bukan cuma sebagai seorang juru selamat, tapi dia adalah seorang imam, menjadi pengantar antara kita orang berdosa dengan Allah. Dia juga emang akan mendengar doa-doa kita. Jadi sifatnya itu ada selama-lamanya kekal, bukan cuma sementara. Beda dengan imam yang dalam dunia. Dan kalau kita lihat, kehidupan imam pun tidak selalu benar, yang seringkali bisa mengecewakan umatnya. Contohnya, anak dari imam-imam Eli, Bapak Ibu. Betapa orang Israel pada waktu kecewa ketika mereka melihat moral mereka nggak benar sama sekali. Demikian juga dengan anak-anak Samuel, yang juga moralnya nggak betul juga. Sampai kemudian mereka itu menolak akan anak Samuel dan minta seorang raja untuk bangsa Israel. Kita lihat, imam yang disandangkan pada seorang manusia, suku Lewi pada waktu itu bersifat sementara, tidak bersifat kekal. Tapi ketika Yesus datang dalam dunia, dia mati di atas kayu salib, dia menjadi seorang imam, dia bersifat kekal untuk selama-lamanya. Itu sebabnya mengapa orang-orang itu pada waktu itu jemaat mula-mula ditekankan, kamu harus percaya pada Kristus yang merupakan imam untuk selama-lamanya. Demikian juga kita Bapak Ibu. Kita bersyukur punya seorang Juru selamat, dia bukan cuma menyelamatkan kita, tapi dia juga seorang imam yang menjadi pengantar antara kita dengan Allah. Kita sungguh bersyukur, itu sebabnya jangan pernah kita meninggalkan Tuhan kita.
Waktu kita meninggalkan Tuhan kita, Bapak Ibu, yang rugi itu kita, bukan Tuhan. Karena kita sudah melepaskan akan sumber hidup itu sendiri. Sama seperti carang yang di pokoknya pokok pohon. Ketika carang itu melepaskan diri, maka dia akan mati. Karena tidak lagi menempel pada pokok pohonnya. Demikian juga kita itu adalah carang, Bapak Ibu. Selama kita nggak menempel pada pokok pohon itu, yaitu Kristus, kita akan binasa. Itu sebabnya jangan pernah meninggalkan akan Tuhan kita, yang sempurna dia sebagai seorang imam, dan juga memberikan keselamatan sempurna pada kita, orang-orang percaya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian kalau kita lihat berikutnya, Bapak Ibu, kita lihat di sini. Itu sebabnya ketika untuk bisa menjelaskan semuanya itu, maka penulis Ibrani membuat satu perbandingan antara Kristus dengan Nabi, Kristus dengan malaikat, Bapak Ibu. Kita lihat di sini. Dia menekankan Tuhan Yesus itu lebih tinggi daripada Nabi. Ya, bila dilihat dari sudut pandang mana, dia itu bisa lebih tinggi daripada Nabi. Yang pertama, Kristus itu adalah anak Allah. Nabi adalah manusia biasa. Nabi dipanggil oleh Allah untuk bisa menyatakan pesannya, di mana mereka bisa menyatakan nubuatnya, itu Nabi. Mereka dipilih, dipanggil oleh Allah. Kalau mereka nggak dipanggil oleh Allah, nggak mungkin mereka bisa menjadi seorang Nabi. Itu Nabi. Cuma manusia biasa yang mendapat kepercayaan dari Tuhan untuk bisa menjalankan perintah dari Tuhan tersebut. Tapi Kristus beda. Dia itu ada Allah itu sendiri yang menjelma sebagai manusia, yang kemudian disebut sebagai anak Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, mengapa Kristus lebih tinggi daripada Nabi? Nabi itu menyampaikan berita, yaitu firman Tuhan itu waktu diberikan oleh Allah untuk disampaikan pada orang-orang Israel pada waktu itu. Firman yang disampaikan itu adalah firman dari Allah itu sendiri. Dari Allah dia sampaikan pada umat manusia. Kalau Kristus beda, Kristus itu ada firman itu sendiri, di mana dia ada firman menyatakan dirinya kepada manusia, supaya manusia boleh bertobat ketika percaya pada dia. Yohanes 1:1 waktu minggu lalu kita belajar bersama, firman itu telah menjadi manusia dan berada di tengah-tengah kita. Itu artinya Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Firman itu sendiri yang dinyatakan kepada umat manusia supaya manusia boleh mengenal dia. Nabi beda, yang dia sampaikan itu firman dari Allah. Dia cuma manusia sebagai alat yang dipakai oleh Allah. Tapi Kristus bukan alat, tapi Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam dunia, Bapak Ibu. Yang berikutnya, Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah. Kalau kita baca di sini, Bapak Ibu, ayat ketiga saya bacakan untuk saudara. Berbunyi demikian. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud dan Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Ya, ia adalah kemuliaan Allah dan gambar wujud dari Allah. Jadi kita lihat di sini, Bapak Ibu, apa sih cahaya kemuliaan Allah itu? Kalau kita gambarkan untuk lebih gampangnya antara matahari dengan sinar matahari. Kedua hal ini nggak mungkin dipisahkan. Ada matahari baru ada sinar matahari. Nah, Allah itu adalah matahari, Yesus adalah sinarnya. Jadi dia itu memancarkan cahaya kemuliaan Allah untuk menyatakan kebenaran, untuk menyadarkan manusia dari segala dosa-dosanya. Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah. Sedangkan Nabi bukan. Dia cuma sebagai manusia. Dia itu mungkin bisa memancarkan akan kasih Allah dari perbuatan dia, perkataan dia. Tapi Yesus beda. Dia itu Allah sendiri yang memancarkan cahaya Allah kepada umat manusia. Yang berikutnya lagi yaitu Kristus adalah gambar atau wujud Allah, Bapak Ibu. Apa itu gambar wujud Allah? Itu kalau kita lihat bahasa aslinya itu ada memakai kata karakter. Atau artinya itu stempel, Bapak Ibu. Kalau kita stempel sesuatu pada kertas, maka antara hasil stempel itu dengan stempel aslinya itu jelas sama. Nggak mungkin berbeda, Bapak Ibu. Demikian juga pada zaman dulu, stempel itu ditempelkan di lilin. Begitu ditempelkan, maka lilin itu ngecap akan gambar tersebut. Dan gambar itu dengan stempel itu akan sama. Demikian juga Kristus, wujud Allah, gambar wujud Allah. Dia itu sama dengan Allah, Bapa. Tidak ada bedanya. Jadi sama seperti stempel-tempel gitu, kemudian diwujudkan dalam wujud Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus pernah berkata, kalau engkau melihat aku, engkau juga melihat Bapa. Kalau engkau percaya kepada aku, engkau juga percaya kepada Bapa. Kalau engkau melihat aku, engkau juga melihat Bapa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apakah ada nabi yang pernah berkata seperti itu? Enggak ada, bukan? Seorang nabi yang sehebat apapun, sehebat Yesaya pun enggak pernah berkata seperti itu. Engkau melihat aku, engkau juga melihat Allah. Enggak pernah berkata seperti itu. Hanya Yesus yang berkata seperti itu. Karena apa? Karena dia itu ada Allah sendiri. Dia bisa berkata, kalau engkau melihat aku, engkau sama saja dengan melihat Bapa. Itu hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Itu sebabnya mengapa Yesus lebih tinggi dari nabi. Itu harus kita imani, harus kita percaya sebagai anak-anaknya, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu, dikatakan juga bahwa nabi itu, di samping itu, mengapa nabi itu perlu diungkit oleh penulis Ibrani? Karena pada waktu itu, orang-orang Yahudi sangat mengagungkan nabi, Bapak Ibu.
Itu nggak salah mereka punya pemikiran seperti itu. Karena kalau kita baca dalam Amos pasal 3 ayat 7 berkata seperti ini. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya pada hamba-hambanya yaitu para nabi. Saya ulangi. Sungguh Tuhan Allah tidak akan berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya pada hamba-hambanya yaitu para nabi. Mengapa orang-orang pada waktu itu begitu mengidolakan nabi, begitu mengagumi nabi? Karena mereka tahu nabi itu adalah juru bicaranya Allah, orang yang dipakai Allah, yang dipakai oleh Allah. Tapi tetap mereka itu adalah manusia. Itu sebabnya mengapa penulis Ibrani mengatakan kamu jangan lagi lebih menonjolkan akan nabi, tapi tonjolkan Tuhan Yesus Kristus yang merupakan juru selamat dunia. Bapak ingat si Tuhan, tentu ingat khotbah kita beberapa nggak salah 2 minggu lalu. Pada waktu itu Yesus pernah bertanya pada murid-muridnya, menurut orang-orang siapakah aku ini? Ya, menurut orang-orang banyak itu siapakah aku ini? Apa jawaban mereka? Jawaban murid, mereka mengatakan, oh engkau adalah Nabi Elia, engkau adalah Yeremia dan sebagainya, atau nabi-nabi yang mati kemudian bangkit kembali. Kita lihat sih Bapak. Jadi mereka itu pada karena memang bayangan mereka cuma nabi saja dan mereka itu sepertinya nggak mengakui Kristus sebagai Tuhan. Itu sebabnya mengapa mereka begitu mudah untuk pindah keyakinan mereka, meninggalkan iman mereka, karena mereka tidak mengenal Yesus dengan sebenarnya. Dan melalui surat Ibrani ini, penulis Ibrani ingin supaya mereka betul-betul sadar dan tahu siapa Yesus sebetulnya. Bahwa Yesus itu lebih tinggi daripada nabi. Dia Tuhan, nabi itu cuma manusia. Nabi sementara, Tuhan itu bersifat kekal. Nabi diutus oleh Allah, tapi Kristus adalah Allah itu sendiri yang datang dalam dunia. Kita di sini perbedaan yang cukup jelas untuk kita imani, kita percayai. Menurut pandangan kita, siapakah Tuhan itu Bapak Ibu? Dia sebagai Tuhan, sebagai juru selamat kita, atau sebagai nabi? Banyak sekali kalau kita lihat akan gereja agama sebelah, mereka sama sekali tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Itu sebabnya dan mereka mengatakan sebagai nabi. Itu sebabnya mereka tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka. Itu salah besar. Dan itu juga merupakan kerugian manusia sendiri. Padahal kita tahu Yesus adalah Tuhan yang datang dalam dunia untuk menebus kita, orang-orang berdosa. Yang berikutnya Bapak Ibu, di mana dalam surat Ibrani juga ditekankan bahwa dari pekerjaannya kita bisa melihat bahwa Yesus itu lebih tinggi daripada nabi Bapak Ibu. Kita lihat sini. Kristus adalah pencipta alam semesta. Nabi bukan. Mereka itu bukan Allah yang tidak menciptakan alam semesta, tapi Yesus adalah yang menciptakan alam semesta. Kalau kita baca ayat 4 dikatakan seperti ini Bapak. Ayat 3 kita bacakan. Ia adalah cahaya kebenaran Allah dengan berwujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Kita lihat yang bagian B. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Apa yang ada itu yaitu alam semesta yang diciptakan oleh Allah itu sendiri. Jadi kita lihat dari Bapak Ibu, Kristus adalah pencipta alam semesta. Waktu dia menciptakan alam semesta, dia itu bukan cuma tinggal diam begitu saja tidak, tapi dia betul-betul bisa mengerjakan suatu pemeliharaan. Begitu dia menciptakan, dia tidak meninggalkannya, tapi dia betul-betul memperhatikan, memelihara akan alam semesta ini. Bahkan juga manusia, kita juga dipeliharanya. Bukan cuma alam semesta yang dipelihara oleh Kristus, tapi juga kita sebagai manusia. Sebabnya waktu kita menghadapi kesulitan, waktu kita susah Bapak Ibu, datanglah pada Kristus. Dia senantiasa memperhatikan kita karena dia senantiasa memelihara kita. Waktu kita sakit, dia juga bisa merasakan kesakitan kita karena dia pernah mati disiksa di atas kayu salib. Waktu kita mungkin dilecehkan, kita juga mungkin pernah juga dilecehkan seperti itu, Yesus juga mengerti. Karena waktu dia disalib pun dilecehkan. Bapak Ibu dikasih Tuhan kalau saudara tahu, waktu Yesus disalib pada zaman itu betul-betul telanjang bulat, dipermalukan seperti itu. Yesus pernah merasakan apa yang dilecehkan. Dan waktu kalau kita pernah merasakan hal tersebut, kita datang pada Tuhan. Tuhan bisa merasakan apa yang kita rasakan, Bapak Ibu. Itu sebabnya kita sungguh bersyukur kepada Tuhan yang bisa merasakan akan kesusahan kita juga penderitaan kita. Waktu kita dihianati oleh teman kita, Kristus juga pernah dihianati. Bahkan kita juga belajar bagaimana mengampuni orang yang pernah menyakiti kita. Karena Yesus juga pernah mengampuni orang yang menyakiti dia. Berkali-kali Yesus disakiti oleh muridnya, oleh orang banyak. Tapi bagaimana sikap dia? Dia bisa mengampuni orang yang pernah menyakiti dia. Kita belajar seperti itu kepada Kristus yang merupakan teladan kita Bapak Ibu. Dia pencipta, tapi juga pemelihara kehidupan kita yang senantiasa mengelola kehidupan kita, mengendalikan hidup kita.
Ada sebuah cerita, yaitu jam tangan Bapak Ibu. Kalau kita mau buka jam tangan itu, dalamnya itu ada mesin begitu rumit, yang begitu rumit sekali. Di perjalanan pun nanti kita tidak mungkin bisa, kalau kita bongkar, tidak mungkin kita bisa mengembalikannya. Tapi begitu rumitnya ada sebuah alat yang namanya pegas, itu yang senantiasa bisa menggerakkan akan jarum arloji tersebut. Tanpa pegas itu, maka dia akan mati, jarum jam tersebut Bapak Ibu. Jadi kita melihat Bapak Ibu, Yesus juga seperti itu. Arloji semahal apapun tidak akan bisa berputar dengan baik kalau pegas itu enggak ada. Nah kita pun seperti hidup kita tidak akan bisa hidup dengan baik kalau tanpa Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita sebagai manusia sangat perlu adanya Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Yang kedua, Kristus juga memerintah bersama-sama dengan Allah Bapa. Waktu dikatakan di sini Bapak Ibu saya bacakan, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah Allah yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Apa sih arti dia duduk sebelah Allah Bapa itu? Apakah itu artinya dia betul-betul duduk sebelah Allah? Enggak seperti itu. Artinya dia benar-benar kembali ke surga dan sekarang dia bersama-sama Allah Bapa memerintah akan kerajaan Allah. Dan kita ada di bawah pemerintahannya. Itu suatu hal yang luar biasa, di mana dia sebagai Allah, sebagai Raja yang memerintahkan bersama Allah Bapa. Yang ketiga kita lihat juga dia adalah seorang imam, seorang pendoa syafaat yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu. Waktu kita bergumul dalam kehidupan kita berdoa kepada Tuhan. Yesus akan mendengar doa-doa kita dan dia akan menyampaikannya kepada Allah Bapa. Itu sebabnya waktu kita berdoa senantiasa diakhiri dengan kata dalam nama Tuhan Yesus. Karena dia itu sebagai imam, sebagai pengantar antara kita dengan Allah Bapa. Bapak kasih Tuhan, kita melihat betapa luar biasanya Tuhan kita. Dia lebih tinggi daripada malaikat dan juga lebih tinggi daripada nabi. Yang berikutnya, dia juga lebih tinggi daripada malaikat. Apa buktinya Bapak Ibu? Kalau kita baca dalam beberapa ayat yang ada di Ibrani dikatakan Bapak Ibu ya, bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak, sedangkan malaikat itu adalah pelayan Tuhan. Kita tahu Yesus adalah anak Allah. Malaikat itu cuma diciptakan Allah, dia diciptakan untuk melayani akan Allah. Bapa, Anak, juga Roh Kudus. Kemudian juga Yesus itu nggak pernah menyembah malaikat, tapi malaikat menyembah dia. Di sini kita sudah melihat bahwa posisi Yesus jelas lebih tinggi daripada malaikat. Itu sebabnya orang-orang Yahudi pada waktu itu seringkali mengagungkan malaikat. Kenapa? Karena dalam perjanjian lama kalau kita belajar bersama, seringkali malaikat itu muncul. Entah itu pada waktu di hadapan Abraham atau pada tokoh-tokoh lainnya, pada waktu Gideon, sehingga mereka mengatakan malaikat itu sesuatu yang harus mereka agungkan karena merupakan utusan Tuhan dan mereka menomorduakan Kristus. Pada surat Ibrani ini kemudian penulis menyadarkan malaikat itu cuma ciptaan, malaikat cuma sebagai pelayan yang melayani Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Yang Tuhan itu adalah Kristus. Itu sebabnya mengapa Kristus lebih tinggi daripada malaikat yang harus kita sembah dan harus kita percayai. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita sadar siapa Tuhan kita, dia adalah Allah yang lebih tinggi daripada nabi, dia juga lebih tinggi daripada malaikat. Dia adalah Allah yang begitu peduli pada kita. Dia menciptakan alam semesta ini. Dia adalah Allah yang menopang alam semesta dan juga menopang kehidupan kita. Sebabnya dalam situasi apapun Bapak Ibu, datanglah pada Tuhan. Dia senantiasa bersiap sedia untuk menolong kita, mendengar segala pergumulan kita. Kita bersyukur punya Tuhan yang senantiasa memperhatikan dan juga mengasihi kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kembali kami diingatkan Tuhan, ketika begitu banyak berita-berita simpang siur, ketika banyak orang-orang ajaran-ajaran mengatakan bahwa Engkau bukan Tuhan, Engkau sebagai Nabi. Tapi pada hari ini kami kembali disadarkan. Kami dibuka akan keronian mata kami Tuhan, mata rohani kami, bahwa Engkau adalah Tuhan yang lebih tinggi daripada Nabi, Tuhan yang lebih tinggi dari malaikat. Itu sebabnya hanya kepadamu lah kami menyembah, hanya kepadamu lah kami berharap, karena Engkau yang mengetahui segala permasalahan kami, segala kesulitan kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami punya Tuhan seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, waktu Engkau menciptakan kami, Engkau senantiasa memperhatikan, peduli, dan juga mengendalikan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.